定离，你小子终于回来了，害得我们担心。这段时间发生了很多事。灵神，传奇至上。9万岁的。Yo, halo guys, kembali lagi di channel IT The Movie di sini. Dan di video kali ini tentunya bakal melanjutkan alur cerita Donghua yang berjudul Toss of Demons part ke-61 di season kelima. Ataupun kita akan kembali melanjutkan perjalanan dari Nili untuk melawan Kaisar Sage nantinya. Dan yang belum menonton part sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari bagian sebelumnya. Nili pun berkata, Tuan Yemo jangan terlalu marah pada Raja Kota, dikarenakan Nili sudah terbiasa dengan sikap Raja Kota yang seperti ini. Mendengar itu, Tuan Yemo pun mengatakan, contohlah Rod Nili yang sangat baik hati dan tak seperti Yezong. Tuan Yemo juga mengatakan setelah membereskan masalah dengan keluarga Ugui, Raja Kota harus pergi ke keluarga Tianhen, yaitu untuk membahas tanggal pernikahan antara Nili dan juga Jiun. Mendengar hal tersebut, Raja Kota pun menjadi terkejut. Ia pun membela, jika keluarga Feng Xiu menemui terlebih dahulu ke keluarga Tianhen, maka itu kurang pantas. Dan harusnya keluarga Tianhen yang datang untuk melamar. Ditambah lagi, Jiun juga masih muda. 再者说，云儿现在年纪让天恒世家上门提亲。 Namun Tuan Yemo memarahi Yezong kembali dikarenakan pemikiran anaknya yang kuno. Terlebih lagi, apakah Yezong ingin Jiun tidak menikah seperti Huyan? 把老头子带回来了。 Hingga akhirnya Nili mengatakan lamaran pasti akan diurus oleh keluarga Tianhen. Dan nanti ayahnya dan Petria keluarga Tianhen akan datang untuk melamar. Mendengar hal itu, Tuan Yemo bilang, Nili tidak usah khawatir masalah mahar, dikarenakan mansion Raja Kota tidak kekurangan apapun. Tuan Yemo juga menyuruh Yezong untuk memanggil Yeshio dan lainnya, yaitu untuk merencanakan serangan balasan kepada keluarga Ugui. Setelah hal tersebut, Tuan Yemo pun akan pergi untuk berlatih. Sementara itu, Nili pun ditahan oleh Raja Kota di sini, dikarenakan Raja Kota ingin berbicara kepada Nili. Saat itu, Tuan Yemo juga bilang, Nili di sini saja, dan jika Yezong menindasnya, beritahu saja pada Tuan Yemo. Terlihat Raja Kota pun memuji Nili yang hebat dikarenakan telah mempunyai dukungan. Raja Kota juga menegaskan Nili dan Jiun akan bertunangan terlebih dahulu dan akan menikah setelah umur 16 tahun. Dan ia pun memperingati Nili untuk jangan mempermainkan Jiun sebelum menikah. Mendengar hal tersebut, Nili pun mengerti. Saat itu, Nili bilang ia punya rahasia untuk memahami kekuatan hukum. Kemudian setelah Nili membaca surat dari Yehan, ia pun menjadi sangat marah. Nili juga tahu ada 3 praktisi setengah dewa di dalam keluarga Ugui, dan juga praktisi puncak legenda yang telah menguasai kekuatan hukum. Mendengar itu, Raja Kota pun mengetahui mereka hanya bisa mengandalkan formasi 10.000 roh iblis untuk melawan balik. Nili juga memberitahu ia melihat kemah pasukan Ugui di domain neraka. Dan jika membawa seluruh pasukan, mereka akan sampai ke kota Glory dalam waktu 1 bulan. Dikarenakan itu harus banyak menunda waktu. Ditambah lagi mungkin Tuan Yemo bisa memahami kekuatan hukum dan menjadi tingkat demigod. Ditambah lagi Yehan belum pernah melihat formasi 10.000 roh iblis. Dan juga sekarang kota Glory memiliki 7 praktisi di tingkat legenda, yaitu 3 pengawal Nili termasuk Duan Jian dan juga Dewi Yuyan. Namun Nili khawatir jika keluarga Ugui mengajak keluarga lain untuk menyerang kota Glory. Tapi karena situasi domain neraka yang tegang, nampaknya tidak mungkin mengirim pasukan tingkat dewa ke atas. 10几个传奇级的。 Hingga akhirnya Raja Kota pun meminta Nili untuk mengajarinya melatih kekuatan hukum. Raja Kota juga akan mengasingkan diri untuk berlatih. Setelah itu Nili pun berjalan untuk menemui Jiun. Ia pun bergumam bahwa metode jalan surgawinya terlalu lambat. Saat itu Nili pun memiliki ide memakai teknik pelapor iblis untuk meningkatkan kekuatan secara cepat. Sementara itu di sisi Jiun, ia pun menjadi resah di saat berlatih, dikarenakan mengapa sampai saat ini Nili belum menemuinya.
Namun Jiun juga menjadi kesal pada Nili karena diam-diam meninggalkan ia begitu lama. 又分心了，总想他干嘛？奇怪，叶离怎么还不来找我？ Saat itu Nili mengetahui bahwa itu adalah mutiara roh es yang ia beli di penjara neraka, dan ternyata itu bagus untuk kultivasi Jiun. Kemudian Nili pun menghampiri Jiun dan terus menatapnya dengan tenang, dikarenakan Jiun sedang fokus berkultivasi. Tapi setelah Jiun membuka matanya, ia menjadi marah pada Nili dikarenakan Nili meninggalkan ia begitu lama. Dan lain kali jika Nili tidak mengajaknya, ia akan terus mengabaikan Nili. Namun Nili menegaskan bahwa tempat yang ia kunjungi sangat berbahaya. Hingga akhirnya Nili pun menarik tangan Jiun dan mengajaknya untuk bertemu Ning Er dan lainnya. Setelah hal tersebut, Nili dan lainnya pun sudah berkumpul. 还有很多事情要做，我们一起去叫。终于回来了，害得我们担心了那么久。 Nili mengatakan bahwa banyak yang telah terjadi ketika ia berpetualang. Ditambah lagi, Nili juga akan memperkenalkan seseorang pada teman-temannya. Dan keluarlah Dewi Yuyan di sana. Terlihat Piao pun terpental ketika ia mencoba menyentuh Dewi Yuyan. 他是谁啊？ Nili memberitahu bahwa ia adalah Dewi Yuyan, yaitu dewa roh ras manusia, dan umurnya puluhan ribu tahun. Ditambah lagi kultivasinya di atas legenda. Hanya saja keilahiannya hancur. Daripada itu membuat tubuhnya sangat kecil. 灵神 崩碎，神体已经毁灭。这是他 Saat itu Dewi Yuyan mengatakan mereka bisa memanggilnya Kayuyan sesuai panggilan Nili padanya. Terlihat Piao pun menduga tubuh asli Dewi Yuyan sebesar gunung. Namun Dewi Yuyan mengatakan bahwa tubuhnya sama saja seperti manusia biasa dan tidak seperti yang Piao pikirkan. 那女神姐姐原先的本体得有多大？ 我的本体跟你们一样，没有你想的那么。 Nili juga menjelaskan bahwa Dewi Yuyan bisa membaca pikiran manusia. Setelah hal tersebut, Nili pun meminta 5 temannya untuk pergi membeli semua roh iblis yang bisa mereka beli. Dan untuk uangnya, mereka bisa menemui direktur yang diasosiasi. 负责，你们5个人去光辉之城市场。好了，接下来我们要去炼丹师协会找杨理事就可以了。 Ditambah lagi untuk yang lainnya, Nili pun menyuruh mereka mencari bahan baku yang telah Nili cantumkan daftarnya. Setelah Ning Er dan lainnya pergi, Dewi Yuyan bertanya mengapa Nili menyuruh mereka membeli roh iblis. Nili pun menjelaskan ia akan menggunakan teknik pelahap roh iblis. Diketahui dengan cara melahap roh iblis dapat memadatkan kekuatan jiwa seseorang. Namun ternyata ini agak beresiko dikarenakan tidak cocok untuk kultivasi jangka panjang. Nili pun menegaskan ia tidak akan menggunakan metode ini jika bukan karena pilihan terakhir untuk melindungi kota Glory. 但是现在光辉之城面临危机，妖灵吞噬之术，我一定要保护好光辉之城。 Dewi Yuyan mengatakan ia tidak akan menghentikan Nili dikarenakan Nili sudah memutuskan. Ditambah lagi, Dewi Yuyan juga akan melindungi kota Glory dengan kekuatannya, dikarenakan kota Glory adalah ras manusianya. Setelah hal itu, Nili mengatakan bahwa ia mempunyai hal lain yang harus ia lakukan. Oke guys, itu adalah dari Telat of the Asgard part ke-61 di season kelima. Dan untuk part selanjutnya akan diupdate secepatnya, yaitu hari Rabu depan ataupun minggu paling telat, oke? Oke, dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Admin juga mendoakan semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat-sehat buat keluarga di sana, oke? Dan pastinya agar tidak ketinggalan setiap notif berikutnya, yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye.